Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing satu saya, Dr. Yuktiana Harisma, Dr. MKes SPPA, dan juga yang terhormat pembimbing dua saya, Dr. Abdul Hadi Hasan, Dr. SPPA K MKes, dan juga yang terhormat penguji satu saya, Dr. Anita Indriyanti, Dr. MKes, dan juga penguji dua saya, RA Retno Ekowati, Dr. MKes. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Faik Alfas dengan NPM 10.101.23014, yang dimana berkesempatan pada kali ini akan mempresentasikan hasil usulan penelitian saya dengan berjudulkan Gambaran Karakteristik dan Pola Diagnosis Sitopatologi Urin di RSUD Ulas Asih Kabupaten Bandung periode 2020 sampai 2025. Nah, usulan penelitian saya ini di bab satunya di pendahuluan saya akan membahas dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian tersebut. Penelitian saya dilatar belakangi oleh kanker kandung kemih, yang dimana kanker kandung kemih sendiri merupakan keganasan saluran kemih yang menempati urutan ke-9 di dunia dengan tren yang terus meningkat. Data terbaru menunjukkan estimasi lebih dari 600.014.000 kasus baru dan juga 220.000 kematian secara global. Di Indonesia sendiri, penyakit ini menjadi tantangan besar karena memiliki risiko kekambuhan yang tinggi antara 50% hingga 70%. Faktor risiko utama meliputi usia lanjut, jenis kelamin, terutama laki-laki, lalu ada paparan zat karsinogenik industri, dan juga kebiasaan merokok. Laki-laki memiliki risiko 2,5 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan. Gejala yang paling umum dan patognomonis adalah hematuria tanpa disertai rasa sakit, sekitar 80-90% dari kasus tersebut. Pasien juga seringkali mengeluhkan gejala iritasi seperti disuria, frekuensi, dan juga urgensi saat berkemih. Lalu dilatar belakangi juga oleh sitoskopi, yang dimana sitoskopi sebagai standar baku emas yang bersifat invasif, berbiaya tinggi, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Sitopatologi urin konvensional memiliki kelemahan berupa sensitivitas yang rendah pada kanker stadium awal. Sebelum adanya standarisasi, penilaian hasil sitologi urin juga sering kali bersifat subjektif, sehingga menimbulkan variabilitas diagnosis antara dokter. Lalu dilatar belakangi juga dengan penerapan The Paris System, yang dimana The Paris System ini untuk meniadakan subjektivitas dan memberikan bahasa diagnosa yang seragam. Sistem ini juga mengelompokkan hasil ke dalam 7 kategori diagnostik yang jelas, mulai dari inadekuat hingga HGUC. Lalu dilakukan standarisasi yang dimana berfokus pada rasio nukleus sitoplasma untuk membedakan ikatan keganasan secara akurat. Lalu penelitian ini juga dilatar belakangi oleh Al-Islam, yang dimana upaya diagnosis penyakit merupakan bagian dari hifz an-nafs, yang dimana artinya menjaga jiwa dalam prinsip maqasid al-syariah. Hal ini juga sejalan dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang menegaskan pentingnya memelihara kehidupan manusia. Lalu penelitian ini juga mendukung poin ketiga dari Sustainable Development Goals dalam menjamin kehidupan sehat melalui deteksi dini penyakit tidak menular. Data lokal mengenai pola diagnosis The Paris System di Indonesia itu masih sangat terbatas, terutama di RSUD Ulas Asih, yang dimana merupakan pusat rujukan dengan beban kasus tinggi dan memiliki tenaga ahli patologi yang memadai. Penelitian ini juga bertujuan memetakan karakteristik pasien dan pola diagnosis untuk memperkaya referensi layanan sitopatologi di tingkat daerah maupun nasional. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana karakteristik pasien berdasarkan usia dan juga jenis kelamin yang menjalani sitopatologi urin di RSUD Ulas Asih tahun 2020 hingga 2025. Lalu terdapat juga bagaimana pola diagnosis sitopatologi urin berdasarkan kriteria The Paris System di RSUD Ulas Asih tahun 2020 hingga 2025. Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki tujuan umum yang dimana untuk mengetahui gambar karakteristik dan pola diagnosis sitopatologi urin berdasarkan kriteria The Paris System for Reporting Urinary Cytology di RSUD Ulas Asih periode tahun 2020 hingga 2025. Terdapat tujuan khusus juga yang dimana untuk mendeskripsikan karakteristik pasien berdasarkan usia dan juga jenis kelamin dengan diagnosis sitopatologi urin di RSUD Ulas Asih periode 2020 sampai 2025. Lalu
mendeskripsikan juga pola diagnosis sitopatologi urin dengan kriteria DeParis System di RSUD Welas Asih periode 2020 hingga 2025. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini juga, di mana secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran karakteristik dan pola diagnosis pada pasien dengan pemeriksaan sitopatologi urin sesuai kriteria di Paris System for Reporting Urinary Cytology dan dapat menambah informasi untuk penelitian selanjutnya. Lalu secara praktisnya juga penelitian ini juga mendeskripsikan pola diagnosis patologi urin dengan kriteria Paris System for Reporting Urinary Cytology di RSUD Welas Asih periode 2020 hingga 2025. Nah, selanjutnya untuk di bab 2 sendiri, bagian kajian pustaka, saya akan membahas dari perspektif Islamnya, kerangka pemikiran, dan juga kerangka konsep. Nah, penelitian menurut perspektif Islamnya sendiri ini terdapat di hadis, yang dimana terdapat kalimat berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3855. Dan juga selaras dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang menegaskan bahwa memelihara satu jiwa manusia seolah-olah sama nilainya dengan memelihara seluruh umat manusia. Lalu terdapat kerangka pemikiran juga, di mana itu berasal dari etiologi dan juga faktor risiko, yang di mana termasuk dari usia, jenis kelamin, merokok, dan juga paparan karsinogenik seperti amina aromatik, yang bisa menyebabkan terjadinya proses karsinogenesis pada dinding kandung kemih, hingga menyebabkan kerusakan sel pada lapisan urotelium, sehingga terjadilah karakteristik dan juga gejala pada pasien, yang di mana termasuk dari usia, jenis kelamin, dan juga hematuria. Lalu dilakukannya dengan metode diagnostik, yaitu sitopatologi urin dengan kriteria DeParis System, yang dimana pola diagnosis DeParis System ini terdapat inadequate, NHGUC, AUC, SHGUC, HGUC, LGUN. Lalu diambil kesimpulannya dan akan dilakukan manajemen dan juga melihat dari prognosisnya. Lalu terdapat kerangka konsepnya itu sendiri, di mana dimulai dari judul saya terlebih dahulu dari gambaran karakteristik dan pola diagnosis sitopatologi urin di RSUD Welas Asih periode 2020 sampai 2025 yang melihat dari karakteristik klinisnya yaitu berdasarkan usia dan juga jenis kelamin dan akan menentukan pola diagnosis berdasarkan sitopatologi urin DeParis System yaitu inadequate, NHGUC, AUC, SHGUC, HGUC, LGUN dan akan melihat dari frekuensi dan juga presentasenya. Nah, selanjutnya untuk di bab 3, untuk metode penelitian, di sini saya akan bahas dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan dan besar sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan waktu penelitian, aspek etik penelitian, dan juga dummy table. Untuk desain penelitiannya itu sendiri, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, deskriptif, yaitu metode observasional dengan pendekatan cross-seksional, yang dimana data didapatkan dari rekam medis pasien ataupun berupa data sekunder. Untuk populasi dan sampel penelitiannya itu sendiri, di mana untuk populasi target, seluruh pasien yang melakukan pemeriksaan sitopatologi urin di RSUD Welas Asih Kabupaten Bandung. Untuk populasi terjangkau, yaitu pasien yang memiliki data rekam medis lengkap terkait hasil pemeriksaan sitopatologi urin di RSUD Welas Asih Kabupaten Bandung pada periode Januari 2020 hingga Desember 2025. Nah, untuk subjek dan juga sampel penelitian adalah bagian dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi serta kriteria eksklusi. Sampel yang dipilih juga menggunakan metode total sampling yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan juga eksklusi. Untuk kriteria inklusi yang sendiri, pasien dengan rekam medis yang lengkap serta memuat hasil diagnosis sitopatologi urin berdasarkan DeParis System. Lalu untuk kriteria eksklusinya sendiri, pasien yang melakukan sitopatologi urin di luar RSUD Welas Asih. Untuk teknik pengambilan dan besar sampelnya sendiri, untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu jenis total sampling. Seluruh data rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan diambil sebagai sampel. Lalu perhitungan besar sampelnya juga pada penelitian ini adalah semua pasien yang melakukan sitopatologi urin di RSUD Welas Asih, Kabupaten Bandung periode 2020 hingga 2025 yang memenuhi kriteria inklusi. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan variabel penelitian yaitu pada karakteristik pasien yang dimana melihat dari usia dan juga jenis kelamin serta pola diagnosis sitopatologi urin berdasarkan kriteria DeParis System for Reporting Urinary Cytology.
Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri berdasarkan definisi operasional, terdapat variabel usia yang dimana hasil ukurnya itu dibagi menjadi di bawah 60, di rentan 60 sampai 70 tahun dan juga di atas 70 tahun. Lalu untuk variabel jenis kelaminnya itu melihat hasil ukurnya itu melihat dari laki-laki dan juga perempuan. Untuk variabel indikasi klinisnya yaitu berdasarkan definisi operasional itu keluhan atau alasan medis dilakukan histologi dan hasil ukurnya itu terdapat hematuria, gejala iritatif dan juga follow up. Sedangkan untuk variabel yang pola diagnosis, definisi operasionalnya itu klasifikasi temuan seluler standar the Paris System, yang dimana hasil ukurnya itu melihat dari pola diagnosis Paris Systemnya itu sendiri yaitu NHGUC, AUC, SHGUC, HGUC, LGUN dan juga inadekuat. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan prosedur penelitian yang dimana pertama kita akan penentuan judul dan juga penyusunan usulan penelitian yaitu proposal, lalu mengajukan izin penelitian serta ethical clearance ke komite etik penelitian, serta mengajukan izin penelitian ke RSUD Wolas Asih. Lalu pemilihan dan pengambilan data juga pada sampel penelitian ini berdasarkan kriteria inklusi dan juga eksklusi dari rekam medis. Penyusunan hasil data yang telah diolah juga dan dianalisis serta menyajikan hasil dalam sidang skripsi. Demikian untuk alur penelitiannya. Selanjutnya untuk teknik pengolahan dan analisis data, yaitu pertama analisis data sendiri itu data yang terkumpul, kemudian akan diolah dan dianalisis dengan bantuan software Microsoft Excel. Lalu untuk bagian univariatnya, untuk mengetahui distribusi frekuensi serta presentasi dari setiap variabel yang diteliti. Variabel yang dianalisis meliputi karakteristik pasien yaitu usia dan juga jenis kelamin dan juga indikasi klinis, serta gambaran pola diagnosis histopatologi urin berdasarkan kriteria the Paris System. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian sendiri, lokasinya lebih tepatnya pada penelitian ini akan dilakukan di RSUD Wolas Asih Kabupaten Bandung, di mana dimulai dari bulan November tahun 2025 hingga bulan Desember tahun 2026. Untuk aspek etik penelitian ini sendiri itu mengikuti prinsip beneficent, ini resiko yang ditimbulkan untuk pasien dalam penelitian ini sangat minimal dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diambil dari rekam medis tanpa ada intervensi langsung terhadap pasien. Lalu mengikuti juga prinsip confidentiality, yakni kerahasiaan. Dalam hal ini juga peneliti akan melindungi identitas pasien yang akan hanya digunakan untuk metode penelitian tanpa hal lain. Lalu mengikuti juga prinsip non-maleficent, yaitu tidak merugikan. Peneliti juga akan memastikan bahwa penelitian ini akan dilakukan dengan metode yang sesuai dengan prinsip etika, serta tidak akan membahayakan dan merugikan subjek penelitian ataupun pihak rumah sakit. Lalu terdapat dummy table juga yang berdasarkan, pertama itu ada berdasarkan karakteristik pasien dengan diagnosis histopatologi urin, yang dimana dilihat dari karakteristiknya berdasarkan usia di bawah 60 tahun, rentan 60-70 tahun, dan juga di atas 70 tahun. Lalu terdapat jenis kelamin yaitu laki-laki dan juga perempuan, dan juga terdapat indikasi klinis seperti hematuria, gejala iritatif, dan juga follow up. Lalu terdapat tabel pola diagnosis histopatologi urin berdasarkan the Paris System yang melihat karakteristik dari pertama itu ada negatif for high grade urothelial carcinoma yaitu NHGUC, lalu terdapat atypical urothelial cell yaitu AUC, lalu terdapat suspicious for high grade urothelial carcinoma yaitu SHGUC, lalu terdapat high grade urothelial carcinoma yaitu HGUC, lalu terdapat low grade urothelial neoplasma yaitu LGUN, dan juga terdapat inadekuat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila saya banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Saya harap bisa mendapatkan feedback ataupun saran dan juga kritik dari para pembimbing dan juga para penguji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.